dalam pengaturan MA selektor tadi adalah untuk menghasilkan elektron bebas yang ada pada bagian filamen. Ya, di sini. Yang nanti dengan focusing cup itu akan diarahkan ke bidang fokus yang ada pada bagian target, yang ada pada bagian anoda. Ya, posisinya seperti itu. Sedangkan pada bagian motor anoda, untuk memutar target ini, anoda putar, ya, itu adalah posisinya ada bagian stator yang diam, tidak berputar, ada bagian rotor yang akan berputar, ya, posisinya. Ini bagian rotor, ini bagian statornya. Oke, sekarang adalah saya akan teruskan di sini bahwa syarat terjadinya sinar X yang perlu Anda tahu adalah nanti kita lanjutkan ke penghantar listrik ya, bahwa ada sumber elektron yaitu pada bagian katoda yang dihasilkan oleh filamen, lalu ada beda potensial yang tinggi sampai di atas 35.000 atau 40.000 kilovolt ya, antara anoda dan katoda, di mana anoda harus lebih positif dibandingkan katoda. Artinya menuju ke arah katoda atau kebalikan dari arus listrik. Arus listrik itu dari anoda atau dari positif menuju ke negatif. Ya. Posisinya anoda itu adalah positif, katoda adalah negatif. Sehingga elektron akan mengalir dari katoda menuju ke arah anoda. Ada target ya, tempat terjadinya tumbukan elektron atau dihentikannya tiba-tiba pergerakan dari elektron. Ya. Dan ada lintasan bebas. Ya. Di mana lintasan bebas itu adalah tabungnya merupakan tabung vakum. Tabung vakum ini nanti tidak akan terjadi oksidasi. Atau juga tidak akan terjadi oksidasi yang mengakibatkan posisi dari filamennya akan putus kalau dipanaskan. Jadi seperti itu. Nah, untuk lengkapnya tabung sinar X, ada selubung tabung di sini. Ini adalah below atau expansion below atau diafragma yang akan bekerja kalau oli yang ada, oli transformer yang ada di dalam tabung itu menjadi panas. Kenapa oli itu menjadi panas? Dikarenakan adalah tumbukan elektron pada bagian target itu akan menjadi panas. Di mana energi yang dihasilkan atau diperuntukkan untuk menghasilkan X-ray, energi listrik tersebut hanya akan berubah menjadi X-ray hanya 1%. Itu pun dengan hitungan perakiraan bahwa untuk 100 kilovolt, ya, untuk 100 kilovolt hanya 1% yang akan dihasilkan menjadi X-ray. Yang lainnya adalah terjadi ya, panas. Kenapa harus panas? Ya, logikanya adalah arus listrik itu adalah energi listrik, di mana kilovolt kali MA adalah watt dikali 0,24 menjadi kalori. Dengan waktu adalah watt detik. Ya. Dengan watt detik kali sama dengan joule dikali 0,24 berubah menjadi kalori. Yaitu kalori itu berarti adalah panas yang dihasilkan di dalam 1 derajat posisinya. Jadi artinya bahwa
oli itu akan menyerap panas, ya. Jadi oli itu sebagai fungsinya adalah sebagai pendingin. Sebagai pendingin adalah dengan menyerap panas yang ada pada dinding tabung, inheren tabung. Selain itu adalah juga sebagai isolator, mencegah antara tegangan tinggi positif dan negatif tidak terjadi korsleting. Artinya dia bisa bekerja sebagai isolator. Nah, panas pada oli kalau bertambah terus, bertambah dengan bertambahnya ekspos pada tabung sinar X akan menjadi panas. Ya. Dan panas itu akan menekan expansion below. Di mana expansion below itu nanti akan menekan switch yang ada pada bagian dalamnya, sehingga bagian dalam ini akan menjadi terbuka. Kalau terbuka, akibatnya adalah tidak akan terjadi X-ray kembali. Ya. Tidak akan terjadi X-ray. Tolong nanti disampaikan ke kawan-kawannya ya. Si pennya mana si pen? Halo? Iya, Pak. Si pennya ada? Ya. Iya, Pak. Tolong disampaikan bahwa karena Zoom ini terbatas waktunya, supaya bergabung segera. Artinya Iya, kalau tidak bergabung, lewat dari 15 atau 20 menit, saya tidak akan invite. Iya, Pak. Saya sampaikan ke teman-teman. Jadi nanti supaya cepat bergabung, supaya bisa tidak disibukkan dengan menginvite dari rekan-rekan Anda semua, ya. Oke, saya lanjutkan bahwa dengan panas oli yang bertambah akan menekan expansion below, sehingga akan menekan saklar yang ada di dalamnya. Dan saklar yang di dalamnya itu nanti normalnya adalah normally close atau normally tertutup, akan menjadi normally open atau terbuka. Ya. Dan kalau terjadi normally open, sehingga X-ray tidak akan bisa terjadi. Kalau tidak terjadi, berarti panas tidak bertambah lagi. Ini adalah sebuah tabung ronsen beserta kolimatornya atau beserta pembatas lapangan penyinaran. Ya. Jadi ini adalah tadi posisi dari katode anodanya, ya. Di mana ada rotornya, ini ada anodanya, ya. Ada targetnya, posisinya. Ini adalah kolimator, di mana sebelum kolimator tentunya ada window, dan window itu adalah ada filter yang akan membuat kualitas radiasi menjadi lebih tinggi atau lebih baik. Dan fungsi dari selubung tabung atau tube housing, karena dia terbuat dari campuran LED atau timah hitam, X-ray tidak akan menyebar kemana-mana. Dan X-ray yang terpusat ini secara garis lurus, ya, dia X-ray yang terpusat secara garis lurus, ya, di sini, dia akan diperbaiki
ya, sehingga panjang gelombangnya semakin tinggi atau semakin pendek, ya, kualitas radiasinya akan semakin baik. Ya. Dan kolimator setelah di luar selubung tabung, kolimator ini adalah membatasi luas lapangan penyinaran. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Belum, Pak. Hasil dari X-ray ini ya adalah bisa melihat dengan energi yang gelombang pendek tadi, bisa menghasilkan citra pada film. Jadi citra pada film atau untuk teknik fluoroskopi bisa dilihat pada monitor atau pada screen. Awalnya pada screen, tetapi sekarang pada monitor. Jadi posisi media untuk dokumentasi adalah menggunakan film atau menggunakan screen atau juga menggunakan monitor. Ya. Jadi ini terlihat bahwa ini adalah fraktur, ya gambarannya. Ini posisi paru-paru dan ini adalah ada posisi dari ankle di sini ada tulang, ada yang memperbaiki posisi tulang. Sedangkan kalau ini adalah tulang belakang yang posisinya kurang baik ya, kurang bagus. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Belum. Di dalam pemeliharaan atau troubleshooting untuk tabung ronsen, ya, jaga kebersihan dari alat, khususnya tabungnya. Ya. Lalu tabung ronsen dihindari dari benturan, ya, dihindari dari benturan mekanik yang keras, yang tentunya dapat menyebabkan kerusakan tabung. Ya. Inherent tube itu adalah dari kaca, walaupun dari kaca tebal, kaca pirek. Ya. Tetapi tetap merupakan kaca. Ya. Artinya dia juga akan bisa pecah. Atau gulungan filamen, ya, itu juga dari kawat, itu bisa putus. Jadi artinya bahwa tabung ronsen harus dihindarkan dari akibat benturan mekanik yang keras yang dapat menyebabkan kerusakan pada tabung. Lalu yang ketiga adalah periksa kestabilan arus listrik atau daya listriknya. Ya. Kalau diperlukan tentunya menggunakan suatu sistem stabilizer pada trafo, walaupun pada alat ronsen itu sudah ada stabilizer ya, pada bagian filamennya. Lalu yang keempat, gunakan pengkondisian udara bila diperlukan. Jadi untuk alat-alat yang sekarang, alat-alat sudah menggunakan digital, sudah full elektronik, tentunya membutuhkan suatu pendingin ruangan yang baik. Jadi gunakan pengkondisian udara bila memang diperlukan. Kalau alat yang lama
tentunya tidak membutuhkan pengkondisian ruangan. Karena alat yang lama biasanya masih sistem manual. Lalu yang kelima, hindari kebocoran radiasi yang dapat menyebabkan kerugian. Artinya kerugian bagi publik atau bagi pekerja radiasinya. Karena radiasi bocor atau radiasi yang lemah itu lebih berpengaruh kepada makhluk hidup. Ya, utamanya adalah pekerja radiasinya. Ya. Jadi artinya kebocoran radiasi itu akan menyebabkan kerugian kepada pekerja radiasi dan pabriknya kalau memang ada di sekitar medan radiasinya. Lalu lakukan perizinan ke Bapeten untuk menggunakan alat pembangkit untuk penggunaan alat pembangkit sinar X tersebut, ya, posisinya. Pemeliharaan berikutnya adalah periksa tegangan filamen ada atau tidak. Ya. Karena ada atau tidaknya tegangan filamen menentukan ada tidaknya elektron pada tabung sinar X yang dihasilkan, yang nanti akan berubah menjadi energi X-ray. Lalu periksa tegangan tinggi atau ada atau tidak. Karena tegangan tinggi menentukan energi elektron yang akan bertumbukan dengan target. Jadi harus ditentukan ada atau tidaknya. Lalu yang ketiga, periksa ada kebocoran oli atau tidak. Tadi oli difungsikan untuk sebagai pendingin atau juga sebagai isolator. Artinya, kalau terjadi kebocoran pada oli, yang masuk adalah udara. Kalau udara masuk ke dalam atau di luar ke dalam selubung tabung atau di luar inherent tube, artinya bahwa kemungkinan kemampuan untuk isolatornya akan terkendala. Akan terjadi korsleting yang akan menyebabkan, tentunya korsleting itu akan menyebabkan ledakan atau juga terjadi kebakaran. Jadi hati-hati kalau melihat ada kebocoran oli dari tabung sinar X-nya. Lalu yang berikutnya adalah periksa tegangan motor anoda. Itu biasanya di sebelah bagian tutup dari selubung tabung, di kanan atau di kiri tutupnya selubung tabung, ada terminal untuk posisi menjadi satu dengan sistem interlocknya tadi, ya, atau saklar panas, ya, saklar dari menghindari panas tabung, ya. Itu posisi dapat diperiksa, ya, apakah ada tegangan motor anoda atau tidak. Ya. Lalu periksa saklar interlock sistem, ya, saklar interlocknya untuk panas tabung, dia bekerja atau tidak. Ya. Kalau dia bekerja, dalam arti dia tersambung, artinya dia menyebabkan interlock sistem bekerja,
akan menyebabkan pesawat tidak bisa expose atau tidak bisa X-ray. Tetapi kalau dia tidak tersambung, ya, artinya X-ray masih bisa dilakukan, atau dalam arti bahwa posisi dari tabung X-ray-nya belum panas, belum terlalu panas. Ya. Jadi interlocknya belum bekerja. Oke, demikian. Ada yang ingin bertanya? Belum, Pak. Halo? Belum, Pak, belum. Jelas nggak ini? Insya Allah. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ke Pak, izin tanya, Ya. Pak. ya, Itu kan ada pemeriksaan kebocoran oli, Pak. ya. Berarti olinya itu bisa diganti atau selamanya, Pak, di situ? Oli bisa diganti. Ya. Oli bisa diganti, tetapi biasanya harus menggunakan pompa. Ya. Jadi seperti ini. Ya, ini pemeriksaan oli, ya, tegangan kebocoran oli. Seperti ini, ya. Ini olinya ada di sini, ya, atau di dalam selubung tabungnya, atau di sini, ya, selubung tabung ini yang berisi oli, ya, pendingin. Tentunya jangankan oli, inherent tube ini bisa diganti juga. Ya. Inherent tube-nya bisa diganti. Tetapi umumnya rumah sakit tidak mempunyai alat untuk pompa olinya. Atau repot-repot untuk mengganti inherent tube-nya. Jadi biasanya rumah sakit membeli langsung dengan selubung tabungnya. Jadi secara prinsip bisa diganti. Yang oli tabung yang berfungsi sebagai isolator maupun pendingin, itu selain di tabung ronsen, ada juga di tangki HTT atau HT tank. Ya, untuk bagian trafo tegangan tingginya. Itu ada olinya. Dan oli yang kalau kita beli umumnya sama dengan oli trafo yang dipakai PLN. Ya. Jadi untuk membelinya tidak usah susah-susah mencari di ini, langsung ke PLN bisa. Kalau orang PLN-nya mau menjualnya, tetapi kalau di Pertamina artinya bisa juga posisinya. Dan oli itu semakin lama dipakai, tentunya ada kemampuan untuk isolatornya itu akan rusak. Tentunya itu kita harus memperbaiki, ya. Seperti itu. Berarti Pak itu ya. Berarti Pak untuk waktu pergantiannya itu ada batas waktu atau gimana, Pak? Atau misalkan kayak oli motor? Bukan, enggak seperti oli mobil, oli mesin, ya. Kalau oli mesin itu ada gesekan sehingga kotor lama-lama. Tapi kalau posisi oli di tabung sinar X ataupun juga oli di tangki HTT itu tidak hanya karena panas, gangguannya itu karena panas.
karena posisi panas itu akan rusak, ya lama-lama rusak. Tetapi pada umumnya, ya, pada umumnya itu penggantian oli itu jarang. Ya. Seingat saya selama saya bekerja sampai pensiun, kecuali memang tabungnya rusak, gitu ya, itu hanya 1 kali penggantian oli pada tangki HTT. Yang lain sebetulnya sampai pensiun itu masih bisa jalan, tidak masalah. Tetapi bisa diprediksi kerusakan dari oli itu adalah kita lihat bahwa misalkan posisi yang biasanya dengan kondisi faktor eksposi kilovolt, misalkan 50 kilovolt dulu sudah bagus. Tapi ternyata harus ditambahkan 55 baru bagus gambarnya. Nah, artinya kemampuan oli untuk isolatornya sudah berkurang. Kalau sudah terlalu ekstrim perbedaannya, tentunya harus dilakukan penggantian. Harus dilakukan penggantian olinya untuk mengembalikan agar alat atau pesawat sinar X-nya akan berfungsi dengan baik. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Pak, terima kasih. Ya. Ya. Di sini ya, di ujung-ujung ini ya. Jadi ada terminalnya mungkin nanti bisa dilihat kalau pada saat praktek. Ada terminal yang bisa dilihat, yang itu bisa diukur posisinya untuk lilitan statornya. Lilitan stator. Kalau yang dihubungkan ke anoda itu adalah dari kabel tegangan tinggi untuk beda potensial antara katoda dan anodanya. Tapi untuk anoda putarnya adalah di sini, ya, di pinggir, di luar, tapi tutupnya dibuka dulu. Kita bisa mengukur posisi terminal itu untuk posisi statornya atau bukan. Dan tentunya harus ada gambarnya, ada gambar skemanya, ya, untuk menentukan, oh ini nomor terminal untuk posisi lilitan statornya, untuk membuat anoda rotor berputar dengan cepat, seperti itu. Tapi kalau tidak salah, selubung tabung yang buat praktek di sini, ya, kalau tidak salah terminalnya itu sudah dilepas itu, sudah tidak ada. Kalau tidak salah saya pernah lihat, pernah mempraktekkan ke senior-senior Anda, waktu itu belum ada, sudah tidak ada itunya. Tapi itu harus dilihat di skema diagram, ya, diagram alat itu harusnya ada skemanya, mana yang untuk saklar atau switch dari interlock, mana yang untuk anoda putarnya. Gitu ya. Halo. Ini saya akan lanjut ke pengantar listrik, ya. Oke, sampai sini sudah kelihatan pertemuan kedua pengantar listrik? Ya? Belum kelihatan, Pak. Masih slide Rongsen kemarin. Ini?
Sudah belum? Belum Pak, Teknik masih tabung rongsen. kok masih. Sudah belum? Belum Pak, mungkin tadi waktu memilih share screen-nya kepilih yang Belum, Pak. PowerPoint tabung rongsen Pak. Sudah saya cetik-cetik ini teknik pesawat pertemuan duanya. Belum? Belum Pak. Maksud sih? Sudah belum? Masih belum? Sudah Pak. Sudah. Sudah. Oke. Tadi yang saya terangkan pada tabung sinar X adalah akibat adanya elektron, lalu pada akibat adanya tumbukan antara elektron pada saat diberikan beda potensial. Artinya apa? Bahwa pada pembangkitan sinar X itu adalah akibat dari adanya penggunaan energi listrik. Jadi adanya akibat penggunaan energi listrik. Jadi tentunya sama dengan alat-alat lain, sama dengan peralatan-peralatan elektronika lainnya, membutuhkan suatu media arus listrik untuk terjadinya sinar X. Dan sinar X di sini membutuhkan daya yang cukup besar untuk bisa dibangkitkannya sinar X itu. Nah, bahan pengantar yang Anda harus ketahui bahwa bahan pengantar itu dibagi menjadi 3 kategori. Satu adalah isolator, di mana isolator itu adalah sulit untuk menghantarkan arus listrik. Contohnya adalah kayu, karet, dan lain-lain. Tetapi yang perlu Anda ingat, karena Anda nanti bekerja sebagai teknisi, ya, atau sebagai menganalisa dari alat-alat, kayu dan karet itu kalau sudah terbakar atau misalkan gosong, pada printed circuit board gitu, sudah gosong,
Halo. Pak. Pak. Kelihatan slide-nya sudah kelihatan. Ya, Pak. Sudah, Oke, Pak. kita mulai lagi ya. Bahan tadi terbagi menjadi isolator, semikonduktor, dan pengantar atau konduktor. Ya. Sulit mengantarkan listrik, contohnya adalah kayu atau karet. Tetapi yang perlu diingat, kayu atau karet dalam kondisi kalau sudah terbakar, ya, seperti printed board nanti, kalau sudah gosong, itu bisa menjadi arang. Kalau bisa menjadi arang, artinya apa? Arang itu adalah merupakan hambatan yang bisa mengalirkan arus listrik walaupun terbatas. Jadi, ya ini juga pengalaman teknik sebetulnya, bahwa posisi itu harus Anda putus. Jadi harus disambungkan secara langsung di luar printed board-nya. Karena terbakar atau gosongnya kayu atau karet itu bisa menyebabkan alat tidak bisa bekerja dengan baik atau normal. Jadi kayu dan karet kalau dia sudah terbakar itu menjadi tahanan. Tahanan itu walaupun sulit ataupun kecil itu bisa mengantarkan arus listrik. Ya. Lalu yang kedua semikonduktor. Semikonduktor itu seperti dioda dan lain-lain. Ya, itu dapat mengantarkan listrik bila elektron valensi mendapatkan energi tambahan sesuai tegangan breakdown bahan tersebut. Contohnya adalah untuk germanium ataupun silikon. Dia ditambahkan sekitar 0,2 atau 0,7 volt, itu bisa mengantarkan arus listrik dan bisa bertambah pada saat tegangan maju, dia akan bisa bertambah dengan cepat. Jadi semikonduktor itu dapat mengantarkan listrik bila elektron valensi mendapatkan energi tambahan sesuai dengan tegangan breakdown-nya. Elektron valensi itu elektron yang di luar. Ya. Pengantar atau konduktor akan mudah mengantarkan bila elektron valensi mendapatkan energi. Ya. Contohnya adalah tembaga, aluminium, besi, dan lain-lain. Artinya biasanya atau pada umumnya bahan-bahan yang bersifat logam itu akan mudah mengantarkan arus listrik. Arus listrik itu sendiri adalah energi listrik, ya, di mana satuannya ada berbeda-beda tentunya. Untuk tegangan listrik, yaitu adalah perbedaan muatan dari dua kutub. Perbedaan muatan dari dua kutub, artinya ada posisi fase ataupun nol, atau ada positif atau negatif, di mana satuannya adalah volt. Sedangkan arus listrik, mengalirnya elektron atau ion dari satu kutub ke kutub lainnya. Karena adanya perbedaan muatan dari dua kutub tadi. Ya.
Dan biasanya mengalirnya adalah dari kutub yang bermuatan lebih besar ke muatan yang lebih kecil. Di mana satuannya adalah ampere. Sedangkan daya listrik adalah arus listrik dikali tegangan atau satuannya adalah watt. Satuannya watt. Sedangkan energi listrik sendiri, daya listrik yang mengalir selama waktu tertentu. Satuannya adalah watt detik. Di mana watt detik itu sama dengan joule. Nah, joule itu atau satuan energi kalau dikali 0,24 itu akan menjadi kalori. Di mana kalori itu adalah satuan panas untuk derajat Celcius. Jadi 1 kalori adalah kenaikan suhu dalam 1 derajat Celcius. Jadi artinya tidak heran kalau saat terjadi tumbukan elektron dengan target akan terjadi panas. Dan panas yang terjadi adalah sangat tinggi, sekitar 99% dari faktor eksposi yang dipakai. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Belum, Halo? Pak. Kalau Belum, Pak. enggak, saya teruskan. Jenis listrik, ya. Listrik itu ada 2 ya tentunya. Alternating current itu adalah listrik buatan ya. Alva Edison itu dulu membuat listrik sebetulnya dari lilitan. Alternating current itu mengandung frekuensi tentunya, di mana alternating current tadi ada yang 1 fase, ada yang 3 fase. Contohnya adalah dinamo atau genset sebagai alat pembangkit listrik. Dinamo atau genset. Apakah nanti dia akan diputar oleh angin, diputar oleh air, diputar oleh uap, atau diputar oleh tenaga nuklir? Semua menggunakan dinamo atau genset. Ya. Genset juga sebetulnya dinamo juga, hanya digerakkan oleh diesel. Ya. Lalu yang kedua adalah direct current. Bisa tidak mengandung frekuensi, bisa mengandung frekuensi. Kalau pulsa, ya pakai pulsa square misalkan, itu bisa menggunakan frekuensi. Ya. Direct current itu adalah kalau yang berfrekuensi tentunya merupakan suatu rangkaian buatan. Tetapi kalau yang tidak berfrekuensi, contohnya baterai, ya, itu adalah hasil, memang dibuat juga sih, tapi hasil dari perbedaan dari bahan-bahan yang ada di alam. Jadi bahan-bahan alam itu mempunyai muatan yang berbeda. Sehingga tidak aneh kalau baterai itu menjadi mahal harganya. Karena untuk membuat baterai tadi harus menggunakan bahan alam yang dibuat perbedaannya dengan muatan yang kecil. Jadi artinya nanti alat ronsen
tidak mungkin menggunakan suatu bahan listrik dari bahan DC atau sumber yang berasal dari sumber alam. Dia selalu menggunakan suatu alternating current. Walaupun ada jenis alat X-ray yang menggunakan constant voltage atau menggunakan kondenser, tetapi kondenser itu hanya terisi muatan dari yang asalnya dari listrik alternating current, ya, yang diubah menjadi DC. Sedangkan arus listrik bisa mengalir dari kutub yang bermuatan lebih besar atau positif menuju kutub yang bermuatan lebih kecil atau negatif. Ini adalah jaringan distribusi listrik AC atau alternating current. Gambarannya adalah ini dari sumber pembangkit. Sumber pembangkit, lalu ini adalah step up menggunakan trafo. Ini adalah jaringan tegangan tinggi ya, yang kadang-kadang jauh ya. Sampai jauh dari Jawa Bali misalkan. Ya. Step up di sini dimaksudkan untuk menaikkan tegangan dan menurunkan arus listriknya. Karena tegangan hilang atau tegangan jatuh pada jaringan atau voltage drop itu adalah P sama dengan I kali R. Jadi semakin besar arusnya, tegangan hilang itu akan semakin tinggi. Baru setelah masuk kota, dia akan diturunkan menjadi TM, tegangan menengah, 50 kV, ini adalah 500 kV, ini diturunkan menjadi 50 kV atau 20 kV, atau juga diturunkan menjadi tegangan rendah, 220. Baru dikirim melalui jaringan-jaringan menuju ke rumah ataupun juga pabrik-pabrik. Tapi umumnya kalau pabrik, dia langganan PLN-nya adalah dengan tegangan menengah, TM. Tapi kalau rumah-rumah, dia tegangan rendah atau 220 volt. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ya. Belum, Mbak, belum. Hubungan pentanahan atau grounding, ya. Kita tahu bahwa tegangan listrik yang ada pada perumahan adalah sekitar 220 volt. Ya. 220 volt itu mutlak harus ada sistem groundingnya atau arde listrik. Di mana arde listrik itu untuk menghilangkan induksi tegangan yang terjadi pada peralatan. Grounding itu sebetulnya bisa di instalasi listrik di jaringan, itu ada groundingnya. Tetapi bisa juga kita buat sendiri grounding menuju ke tanah. Ya. Di mana nanti untuk alat-alat medis, grounding itu dibutuhkan adalah sebesar kira-kira grounding yang baik adalah 0,2 ohm. 0,2 ohm.
ini saya cuman tidak detail semua ya. Yang penting Anda tahu semua apa yang berhubungan dengan alat. Lalu di sini alat karena penggunaan listrik, ada alat-alat indikator atau alat ukur listrik. Ya. Ada alat voltmeter atau ampermeter. Ada alat voltmeter atau ampermeter. Voltmeter dipakai untuk mengukur besarnya tegangan listrik yang mengalir. Sedangkan ampermeter digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik yang mengalir. Di mana perbedaan dari voltmeter atau ampermeter adalah di sini. Ya. Kalau voltmeter digunakan dipasang secara paralel. Sedangkan kalau ampermeter dipasang secara serial. Nah, pada ampermeter ada dua sistem. Ada yang menggunakan induksi mengukurnya, induksi magnet di sini, medan magnet yang terjadi pada jaringan listrik, atau menggunakan sistem tang ampere. Tang ampere ini mengukur medan magnet yang terjadi kalau terjadi arus listrik. Sedangkan sistem yang kedua adalah kalau diputuskan secara serial. Secara serial. Umumnya kalau di alat ronsen seperti ini, ya. Seperti ini, nanti di sini dihubungkan juga di paralel dengan R yang cukup besar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin sebelum kita bahas tentang trafo. Halo. Lanjut, Kak. Lanjut. Oke, trafo adalah ini sebagai daya listrik, ya. Trafo itu bisa menaikkan atau menurunkan tegangan listrik secara fungsi, ya. Di mana secara fisik trafo itu mempunyai gulungan primer atau input dan gulungan sekunder atau output. Ya. Di sini. Trafo step up itu adalah untuk menaikkan tegangan, di mana gulungan sekunder lebih banyak dibandingkan gulungan primernya. Sedangkan pada trafo step down, gulungan sekunder lebih sedikit dibandingkan gulungan primernya. Nah, karena dia bekerja secara medan magnet, ya, artinya bahwa fungsi trafo tadi hanya akan bekerja dengan arus listrik AC, alternating current. Karena dengan arus bolak-balik, dia dimungkinkan terjadinya medan magnet. Sedangkan pada arus DC, direct current, dia hanya akan berfungsi sebagai L atau sebagai kayak resistor. Tidak akan terjadi medan magnet. Jadi ingat bahwa trafo hanya bekerja dengan listrik AC, alternating current. Jenis trafo itu ada dua.
yaitu autotrapo dan isolated transformer. Dua-duanya di alat ronsen ada. Di mana autotrapo, gulungan primer dan gulungan sekundernya menjadi satu atau hanya satu gulungan yang bekerja bisa sebagai primer maupun sebagai sekunder. Bisa berfungsi sebagai step up atau bisa berfungsi sebagai step down. Sedangkan isolated transformer atau shield trapo, gulungan primer dan sekundernya terpisah atau ada dua gulungan. Ada dua gulungan. Nah, pada sistem rumah sakit harus menggunakan isolated transformer sebetulnya. Karena gulungan isolated transformer tadi itu akan aman. Karena tidak saling mempengaruhi antara masing-masing gulungan. Nah, prinsip kerja trapo adalah timbulnya medan magnet akibat aliran arus listrik AC pada gulungan primer, sehingga timbul induksi medan magnet pada bagian gulungan sekunder yang menghasilkan GGL pada gulungan sekunder traponya. Secara fisik sebetulnya seperti ini, ya. Gulungannya adalah di sini, gulungan primer dan sekundernya. Ini adalah trapo PLN, di mana trapo PLN ini pemeliharaannya dan dengan sistem purifikasi. Purifikasi ini adalah untuk kejernihan dari oli pendinginnya. Ya. Kalau oli pendinginnya sudah rusak, harus dilakukan tes DGA. Ya. Tes DGA, ini saya lupa kepanjangan dari tes DGA. Ya. Jadi dulu di rumah sakit sering dilakukan pemeliharaannya 1 tahun sekali. Kalau tes DGA-nya sudah jelek, harusnya dilakukan sekitar 6 bulan sekali biasanya. Dan tes DGA itu terjadi akibat dari sebetulnya lapisan-lapisan yang berada pada trapo, ya, sistem isolatornya sudah pada rontok, ya, pada rontok jatuh ke oli. Jadi pada saat dilakukan purifikasi itu akan terukur, ya, akan terukur. Dan sayangnya tes DGA kalau di ini adanya cuma di Jakarta, ya. Walaupun PLN di Jawa Tengah juga besar, tapi tes DGA-nya itu adalah di laboratorium untuk di Jakarta. Ini adalah trapo yang banyak digunakan di alat elektronik, ya. Di sini, ya. Untuk gulungan primer dan gulungan sekundernya. Ya, kalau ini adalah gulungan primernya, ini adalah gulungan sekundernya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk trapo? Halo? Pak. Kalau nggak ada, kita maju lagi untuk komponen pasif dan aktif. Komponen pasif itu adalah tahanan, hambatan, atau R, satuannya ohm. Kondensator, kapasitor, satuannya farad. Induktor atau satuannya Henry. Jadi R, C, sama L ini adalah masuk dalam komponen pasif. Sedangkan komponen aktif mulai dari dioda menuju ke transistor, op-amp, dan lainnya itu adalah komponen aktif. Ya. Kalau komponen pasif itu hanya akan dipengaruhi oleh arus listrik, tidak bisa melakukan suatu penguatan. Tetapi kalau
komponen aktif itu bisa melakukan penguatan atau bisa melakukan artinya bisa bertambah arusnya, bisa mengatur arusnya, ya. Baik untuk dioda, transistor, op-amp ataupun juga ke arah nanti mungkin pada rangkaian-rangkaian elektronik lainnya. Ya. Nah, hubungan rangkaian listrik untuk rangkaian pasif, komponen pasif dan komponen aktif dalam rangkaian listrik terhubung secara bisa dihubungkan seri atau bisa dihubungkan secara paralel. Di mana yang perlu diingat, tahanan bila dihubungkan secara seri, maka tahanan totalnya akan menjadi lebih besar. Kapasitor bila dihubungkan paralel, maka kapasitas totalnya menjadi lebih besar. Induktansi bila dihubungkan seri, maka induktansinya totalnya menjadi lebih besar. Jadi artinya tahanan dan juga induktansi L itu sifatnya sama. Dia sifatnya sama. Nah, yang perlu diingat pada hukum arus Kirchhoff, ya, jumlah aljabar arus listrik yang memasuki dan keluar dari sebuah simpul adalah 0. Artinya arus listrik itu sama dengan 0. Yang masuk dan yang keluar adalah sama. Jadi seperti ini, artinya yang masuk dan keluar itu akan sama. Dan contoh aplikasi hukum arus Kirchhoff adalah seperti di sini. Ini adalah rangkaian paralel. Arus listrik yang di sini, IS, itu adalah sama dengan yang IN. Walaupun di sini terbagi menjadi 3 arus, I1, I2, I3, tergantung dari nilai R-nya. Tetapi IN-nya ini akan sama seperti nilai IS-nya. Jadi arus listriknya sama. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Halo? Ya, Pak. Tinggal 10 menit lagi Ya, ya. Pak. Halo, Pak. Ini rangkaian seri. Ya, rangkaian seri adalah ekualisasinya atau totalnya adalah nilai R1, R2 tambah R3 tambah Rn. Ya. Ini untuk tahanan atau resistor. Kalau dihubungkan secara seri. Tapi kalau secara paralel, ya, adalah nilai 1/R ekualisasi sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/N. Jadi artinya kalau di sini secara paralel, R totalnya akan lebih kecil dibandingkan dengan R yang nilainya paling besar. Bukan paling besar, paling kecil. Ya. Jadi kalau misalkan di sini misalkan 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, nilai totalnya adalah lebih kecil dari 1 ohm. Ya. Karena ini seper semua. Ya. Jadi akan lebih kecil dari yang paling kecil. Sedangkan untuk kapasitor, muatan seri kapasitor ini sama kebalikan dengan resistor, dia akan kapasitasnya menjadi 1/C1, 1/C2 tambah 1/Cn. Sedangkan untuk rangkaian paralel kapasitor, C totalnya
adalah seperti C1, C2, dan Cn. Jadi ibaratnya kapasitor ini terisi muatan, kapasitas dari seluruh kapasitor ini menjadi satu adalah C1 tambah C2 tambah Cn. Ya. Jelas ya? Oke. Halo. Halo. Halo, Pak. Ada pertanyaan resistor dan kapasitor Pak. tadi? Belum, Pak. Oke, penghantar listrik. Penghantar listrik ini kalau seperti kawat gitu ya, hambatan, besarnya nilai hambatan berbanding lurus antara tahanan jenis atau rho dan panjang penghantar atau L, serta berbanding terbalik dengan diameter penghantar atau A. Ya. Jadi R sama dengan atau besarnya tahanan adalah tahanan jenis dikali L per A. Di mana hukum Ohm adalah tegangan dan arus kali hambatan P sama dengan I kali R, di mana akibatnya dari mengalirnya arus listrik akan timbul panas sesuai besarnya hambatan dari penghantar atau beban. Jadi nilai hambatan tadi atau nilai dari kawat itu akan menimbulkan panas sesuai dengan besarnya nilai hambatan tadi. Satuan-satuan listrik yang tadi sudah disinggung adalah bahwa tegangan listrik satuannya volt, arus listrik satuannya ampere, daya listrik satuannya watt, energi listrik satuannya watt detik atau joule, joule kali 0,24 sama dengan kalori, dan 1 kalori adalah kenaikan panas 1 derajat Celcius. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Halo. Ada, Pak. Saya kira cukup sekian ya. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya.